Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin. Di Piala Asia U23, Indonesia akan menghadapi Korea Selatan. Betul. Dan disebut-sebut ini sebagai balas dendamnya STY ini. Karena dulu pernah dilemparin telur oleh pendukung timnas Korea Selatan. Tapi kemarin STY menolak ya, bukan katanya, bukan itu. Bro Ipung, Nah, gimana nih komentarnya? ya itu kan sebagai bumbu aja ya sebetulnya. Bumbu untuk katakanlah memperuncing dan mendramatisir kondisi pertandingan Indonesia melawan Korea nanti. Ya memang ini dibutuhkan juga oleh media, bahkan juga oleh pihak penyelenggara. Karena bumbu-bumbu penyedap ini yang akhirnya akan menimbulkan aroma persaingan yang begitu kuat. Ya memang kalau kita merujuk pada tahun 2018 ketika STY dan tim Korea tiba di Incheon, Bandara Incheon, Korea, mereka sempat dilempari telur oleh para pendukung dan itu dianggap sebagai ini ya, sebagai trigger dari hengkangnya STY dari timnasnya Korea. Ya itu hanya saya pikir gimmick ya, gimmick menjelang pertandingan. Tapi Hmm. terlepas dari itu, memang aroma persaingan antara Korea dan Indonesia ini akhirnya menjadi seperti sesuatu yang juga mendebarkan bukan saja buat penikmat sepak bola Indonesia, karena selama ini kan Indonesia belum pernah sampai pada tahap ini. Ini Hmm. adalah debut pertama Indonesia di U23 dan ketika debut kemudian menampakkan hasil yang bagus, tentu ekspektasinya menjadi makin meninggi. Hmm. Sementara Korea juga tidak ingin dipermalukan ya oleh tim debutan dan mereka juga sepertinya mulai hati-hati ya melihat grafik peningkatan performa Indonesia dan mudah-mudahan aja grafik performa timnas kita itu bisa dipertahankan ketika melawat Korea nanti gitu bro. Ya, disebut-sebut bahwa Mhm. pengetahuan STY mengenai filosofi Korea Selatan dan seterusnya itu menjadi senjata utama Indonesia melawan Korea Selatan, bro. Betul. Saya juga melihatnya menganalisisnya seperti itu ya. Makanya ketika Indonesia belum dipastikan akan melawan siapa nantinya, saya memang punya harapan bahwa Indonesia akan bisa ketemu dengan Korea dengan harapan bahwa pengetahuan STY STY pernah menangani Korea Under 23, menangani Korea di timnas senior, ini juga kan menjadi semacam amunisi ya buat STY menghadapi Korea Selatan nanti. Tapi ya kita akan lihat nanti di pertandingan selama 2 kali 45 menit dan mudah-mudahan saja pertandingan ini bisa dimenangkan Indonesia hanya dalam 2 kali 45 menit. Mhm. Karena kalau pertandingan ini berjalan tambah waktu, ini juga kan makin memperkecil juga peluang kita. Karena kita juga tidak tahu apakah Korea siap dengan stamina yang begitu bagus, walaupun kita juga mengetahui bahwa stamina pemain Indonesia juga siap untuk bermain, katakanlah dengan perpanjangan waktu. Nah, cuma memang kita akan melihat bagaimana pengetahuan STY terhadap kekuatan timnas Korea ini bisa dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Tapi terlepas dari itu bahwa STY juga punya keyakinan terhadap pola permainan dan strategi yang ingin dia terapkan. Apalagi kalau kita melihat pertandingan melawan Yordania itu adalah boleh dibilang pertandingan yang sangat-sangat bagus ya dan sangat menghibur. Dan ini juga diakui oleh seluruh tim yang ada di Piala Asia bahwa Indonesia kali ini bermain dengan sangat-sangat baik gitu Hmm. loh. Nah, ini eh, pelatih dari Korea Selatan tuh sempat bilang bahwa wah, ini akan menghadapi Indonesia ini laga sulit nih. Apakah ini tanda-tanda bahwa Indonesia akan menang lagi? Kan kemarin waktu lawan Jordania juga gitu, pelatih Jordania bilang, wah ini laga sulit nih. Taunya kalah bener. Ya pastilah ini akan menjadi laga yang sulit. Apalagi merujuknya pada pertandingan-pertandingan Indonesia sebelumnya ya. Nah, apalagi juga ditambah bahwa SDY punya pengetahuan terhadap kekuatan timnasnya Korea ya. Nah, cuma memang kalau kita merujuk ke ini ya ke belakang ya, flashback bahwa beberapa bulan yang lalu sebetulnya SDY juga sempat WA-an nih dengan Hwan Suk-hong ya, Ya. pelatih asal Korea. Dan dia juga
eh, sempat mengeluarkan statement bahwa kita akan ketemu di perempat final dan itu menjadi kenyataan. Nah, ini juga kan menggambarkan bahwa STY sepertinya itu sudah punya keyakinan bahwa yang akan dihadapi nanti adalah Korea. Nah, Hmm. kalau yang dia hadapi adalah Korea, tentu dia akan menyiapkan amunisinya dengan cara yang lebih baik. Nah, apalagi di pertandingan-pertandingan ketika kemarin kita juga sempat agak kaget dengan Nathan yang hanya dikasih waktu 1 minggu dan belakangan dapat informasi bahwa Nathan Chuaon juga bisa hadir kembali di Qatar. Ini kan juga memberikan optimisme tambahan gitu ya, bahwa kali ini Indonesia bisa bermain dengan full team gitu, bro. Ya, kan kemarin sempat banyak pertanyaan ya. Ini apakah kalau tanpa kehadiran Nathan, apakah kualitas timnas Indonesia ini akan menurun? Ini perlu Ya, dibahas nggak, bro? saya pikir gini, memang kalau ngelihat ya bagaimana peran Nathan di 2 pertandingan antara melawan Australia, kemudian melawan Yordania, ini Nathan kan memang sangat mobile dan sangat bisa menjadi jenderal di lapangan tengah ya. Hmm. Dia yang tadinya saya pikir bahwa Ivar yang akan menjadi seorang gelandang yang lebih menyerang, ternyata itu diperankan oleh Nathan. Ivar di plot menjadi gelandang bertahan, tapi ternyata chemistry antar pemain-pemain di lapangan tengah terutama ya. Di sini juga kan sangat bagus dan peran Nathan itu memang kelihatan sangat mobile dan dia juga bisa memberikan alternatif alternatif dan memberikan jalan keluar apabila pemain Indonesia yang sedang memegang bola itu menghadapi kesulitan ketika ada di pressing. Mhm. Artinya Nathan siap untuk menjadi tembok pemantul untuk Hmm. pemain Indonesia keluar. Artinya Nathan dalam hal ini bisa sekali memanfaatkan ruang yang ada dan dia juga bisa memanfaatkan bagaimana membaca situasi bagaimana pemain-pemain kita bisa keluar dari tekanan. Dan ini yang memang menjadi kredit tersendiri dari Nathan ya. Saya juga tidak menyangka bahwa Nathan akan bermain seapik ini gitu loh. Hmm. Nah, kalau misalkan penampilan yang demikian kemudian akhirnya hilang, tentu Mhm. kan ini menimbulkan kekhawatiran ya. Mhm. Tapi ya itu tadi, saya sih masih meyakini bahwa kalaupun Nathan itu tidak hadir, saya juga tadinya beranggapan bahwa Justin ini bisa didorong ke depan. Hmm. Jadi akhirnya posisi Nathan itu posisinya Ivar itu dikembalikan menempati posisinya Nathan, dia sebagai gelandang Hmm. serang. Sementara gelandang bertahannya yang tadi diperankan oleh Ivar dengan kehadiran Nathan itu diperankan oleh Justin. Mengingat bahwa Komang Teguh itu sudah bisa tampil kemarin. Hmm. Jadi Komang Teguh bisa dikembalikan lagi ke posisinya sebagai back di belakang dengan Rido dan Ferrari gitu loh, bro. Hmm. Apakah itu artinya bahwa penampilan Mhm. timnas Indonesia tanpa Nathan akan sama saja atau kalaupun menurun mungkin hanya sedikit atau seperti apa, bro? Saya pikir mungkin ada penurunan kualitas ya, Hmm. karena merujuknya itu tadi pertandingan-pertandingan sebelumnya. Hmm. Tapi ya kita tidak juga bisa mengambil kesimpulan yang demikian karena belakangan Justin Hubner maupun Ivar juga kan bisa memerankan sebagai pemain-pemain ini ya pemain-pemain gelandang yang bagus. Hmm. Apalagi ditopang oleh chemistry dengan Marcelino maupun katakanlah dengan Fajar Fatur Rahman atau Arhan ketika mereka menjadi transisi ini ya menyerang ya. Hmm. Ketika memang kalau kita lihat pada skema kan biasa yang dipakai oleh STY dari 3 pertandingan itu adalah 3-4-3. Itu Hmm. adalah formasi ketika Indonesia bertransisi sebagai transisi yang positif dalam posisi menyerang. Tapi ketika transisinya berubah menjadi transisi negatif, 2 pemain Arhan dan Fajar katakanlah ya, itu Hmm. menjadi mundur ke belakang. Jadi Hmm. mereka menempati posisi sebagai back sayap akhirnya menjadi 5, sementara 2 di depan, mungkin Marcelino atau siapa yang di kanan itu, Witan katakanlah Hmm. ya, itu Hmm. Ke tengah. akan turun ke tengah gitu Hmm. loh. Jadi dia menempati ketika transisi bertahan kita menjadi formasinya 5-4-1 dan Hmm. formasi ini harus bisa dipertahankan dengan baik ya. Mengingat yang kita lawan adalah Korea. Korea Selatan juga punya kecepatan
Mereka juga biasanya punya determinasi yang tinggi. Mereka juga sangat kuat dalam penguasaan bola, sangat kuat dalam duel. Dan jangan lupa, kita juga jangan memberikan kesempatan permainan-permainan melalui set piece. Ini berbahaya Hmm. ya. Hmm. Nah, dalam hal ini tentu yang menjadi awareness dari tim kita adalah yang di belakang ini. Jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, yang bisa mengakibatkan kondisi set piece gitu loh, bro. Hmm. Wah, ini set piece-nya bahaya tuh seperti apa nih, bro? Melambung atau tendangan bebas langsung atau seperti apa? Iya, tendangan bebas langsung kan juga berbahaya. Mhm. Itu juga bisa mengancam gawang. Mhm. Karena belakangan ini kan kemampuan dari para penembak-penembak dari posisi set piece itu makin banyak di level Asia ya. Hmm. Nah, kemudian kita juga menghindari terjadinya bola-bola udara ya. Hmm. Ini juga biasanya Korea kalau melakukan bola udara tidak langsung sundulan itu menuju ke tiang. Dia Hmm. bisa juga malah mengembalikan ke tengah. Ke tengah Hmm. ini yang apa ya, yang harus punya ini awareness untuk menjaga pemain-pemain Korea yang akan mengantisipasi datangnya bola. Hmm. Ini yang pernah saya lihat dari permainan-permainan Korea gitu loh, bro. Oke, nah kalau seperti itu, eh, Mm. siapa nih yang harus dijaga ketat di Korea Selatan? Ada nggak yang menonjol? Sebetulnya kekuatan ya, belakangan saya melihat kekuatan dari Korea itu hampir merata ya. Seperti juga kekuatan Jepang. Sebetulnya kalau kekuatan sebuah tim ini merata itu jauh lebih berbahaya ketimbang Hmm. mengandalkan satu dua pemain. Hmm. Kalau mengandalkan pada satu dua pemain itu lebih mudah untuk dieliminir. Berbeda kalau bahwa semua elemen yang ada di lapangan itu juga bisa menjadi ancaman bahaya. Hmm. Jadi saya sih tidak melihat bahwa kita harus menjaga siapa, tapi paling tidak awareness ini harus dilakukan secara kolektif. Nah, apa kemudian kita juga jangan pernah kehilangan filosofi permainan dari kaki ke kaki, bahwa permainan build up serangan itu harus dilakukan dengan cara yang pertama, caranya dengan cara yang lebih cepat, kemudian itu juga dilakukan dengan pergerakan pemain yang lebih baik, dan pemanfaatan ruang juga harus dilakukan dengan cermat. Itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan apabila kita ingin melakukan build up serangan dari bawah. Hmm. Nah, itu kalau kita merujuk pada pertandingan melawan Yordania, itu kan semua elemen itu ada di tim nasional kita. Jadi Hmm. kita mungkin tidak ragu ya bahwa itu bisa dilakukan. Cuma apakah momentum itu bisa terus dipelihara Hmm. oleh timnas kita, itu yang harus yang masih menjadi pertanyaan, dan Hmm. seharusnya itu yang harus dipertahankan, bro. Ya. Nah, ini strateginya sendiri seperti apa, Bu? Apakah STY akan langsung memerintahkan pasukan gempur Korea di awal babak atau menunggu dulu atau seperti apa, Bro? Begini, kalau kita lawannya adalah Korea, tentu kita punya respect yang berbeda Hmm. ketimbang kita misalkan harus melawan Thailand Hmm. atau Vietnam atau Hmm. ya Kuwait Hmm. dan sebagainya. Hmm. Tentu awareness ini juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih hati-hati dan cara yang lebih bijak. Begitupun dengan Korea. Korea saat ini juga mencermati grafik peningkatan performa Indonesia itu juga dengan cara yang hati-hati. Saya Hmm. pikir mereka di awal akan bermain saling ini ya, mengevaluasi dulu jalannya Hmm. pertandingan. Mungkin selama 10 atau 15 menit itu Hmm. pertandingan hanya berkutat di tengah gitu loh. Tidak Hmm. ada apa ya, upaya-upaya yang begitu intens untuk langsung melakukan serangan. Itu kalau memang pertandingan berjalan normal. Tapi kalau misalkan ada satu tim yang berani mengambil inisiatif, saya pikir itu lebih baik ya. Hmm. Inisiatif serangan itu memang sebaiknya sih kalau menurut saya ini juga sebagai upaya memberikan shock terapi. Indonesia udah harus melakukan inisiatif duluan gitu loh. Hmm. Inisiatif dengan permainan cepat. Timnas kita punya pemain-pemain sayap yang bagus. Belakangan Marcelino dengan Nathan juga kan itu pemain-pemain yang juga bisa bermain di tengah dengan cara yang lebih efektif. Itu yang harus bisa diaplikasikan di lapangan. Jadi kalau menurut saya lebih baik
inisiatif itu dimulai dari Indonesia. Kita jangan menunggu sampai terjadi gol duluan, ini bahaya. Hmm, hmm, Kalau hmm, terjadi gol duluan, yang kita harapkan, yang kita takutkan adalah bahwa pemain menjadi bermain lebih ini ya, lebih ceroboh mhm. karena harus ini segera menyamakan kedudukan. Oh Ini yang iya. tidak kita inginkan gitu loh. Mending bermain lebih hati-hati, tapi begitu melihat peluang lakukan gitu loh. Hmm, Dengan filosofi permainan yang mengalir, dari bawah, tengah, kemudian ke depan. Dan para pemain ini memang saya harapkan sekali ya menjadi pemain-pemain yang oportunis. Mereka hmm, tidak lagi terpaku pada posisi yang dia tempati, tapi hmm. bagaimana mereka bisa melihat peluang, bagaimana mereka bisa melihat ruang. Ini juga yang harus pemain Indonesia harus lebih smart ya, harus punya kecerdasan seperti yang mereka lakukan ketika melawan Yordania. Penempatan ruang-ruang kosong ini kan menjadi senjata utama Indonesia dan pemain-pemain oportunis ini harus hadir di pertandingan kali ini, bro. Bro, apakah Mm-mm. pemain-pemain kita ini sekarang ini udah termasuk pemain-pemain yang boleh disebut sebagai generasi emas nih, bro? Ya, belakangan ini ya kalau kita merujuk pada konotasi generasi emas itu kan adalah sebuah konotasi yang bisa menjadi hal-hal yang positif, bisa menjadi hal yang negatif gitu loh. Hmm, Kita ingat di tahun 2018 ketika Park Hang-seo membawa Vietnam tampil di final Piala Asia. Kemudian media menyebut bahwa ini adalah generasi emasnya sepak bola Vietnam. hmm, Tapi apakah generasi emas itu juga memberikan hasil yang lebih stabil di fase-fase berikutnya? Kan hmm, tidak, gitu loh. hmm. Saya pikir, oke lah, kalau untuk sesaat kita bisa mengatakan bahwa ini adalah generasi yang terbaik yang bisa dilahirkan dari persepak Ya, bola nasional kita. oke. Nah, cuma masalahnya kalau kita kemudian memberikan label sebagai generasi emas, yang saya khawatirkan itu ya, bahwa maintenance dari embel-embel generasi emas itu bukannya menjadi sesuatu yang positif, tapi akhirnya berubah menjadi Ah, hal-hal yang ya. negatif. Hmm, Kita contohkan juga Belgia. Belgia pernah menjadi dalam beberapa tahun, kalau nggak salah selama 5 tahun, mereka menjadi peringkat satu dunia. Di situ ada pemain-pemain yang dianggap sebagai apa generasi emasnya, Eden Hazard, Marwan Fellaini, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois. Itu hmm, kan akhirnya selama 5 tahun itu apa yang dicapai oleh Belgia? Tidak ada gitu loh. hmm, Jadi lebih baik sih sih apa ya melabeli bahwa ini adalah milestone gitu loh. hmm, Ini adalah tonggak pencapaian agar bahwa standar yang dicapai oleh pemain-pemain ini yang saat ini ada di under 23 itu adalah standar pencapaian minimum akhirnya gitu loh. hmm, Biar tetap ada upaya untuk melakukan pembenahan-pembenahan ke depan. Toh under 23 kita ini bukan tim yang sempurna gitu loh. hmm, Tim hmm. yang masih bisa dibenahi untuk menuju sebuah fase yang mungkin saja lebih baik dari apa yang mereka bisa tampilkan kali ini gitu loh. Ya, Jadi menurut pandangan saya ya sebaiknya label-label generasi emas ini jangan dulu lah gitu loh. jangan dipakai dulu ya. Jangan dulu Kegedean lah nama gitu dipakai. ya, bro. Betul. Lebih baik kita anggap sebagai ini adalah pencapaian, awal pencapaian dari sebuah prestasi yang bisa diperbaiki di masa-masa depan gitu loh, Bro. Hmm. Wah, mantap banget. Kira-kira Indonesia menang nggak ya? 2-0, 3-0? Nggak mungkin kayaknya kalau 3-0 ya, bro. Sekarang sepak bola apa yang tidak mungkin sih gitu loh. Oh, gitu ya. Karena gini, sebelum Piala Asia U23 itu sempat ada gembar-gembor Yordania adalah kandidat kuat juga salah Hmm, satunya. hmm, Kandidat kuat menjadi juara Piala Asia. Australia pun demikian, kandidat kuat untuk menjadi juara. Tapi kedua kandidat ini bisa dikalahkan oleh tim yang dari debutan hmm, yang tidak pernah diketahui secara jelas kekuatannya. hmm, Tapi begitu mereka punya kesempatan bermain, kemudian bisa mencengangkan banyak orang. Nah, yang sekarang muncul adalah kekhawatiran ketika menghadapi Indonesia. Mudah-mudahan kekhawatiran itu juga berefek pada mentalitas lawan yang akan kita hadapi, gitu hmm, loh. hmm, Nah, saya sih melihat bahwa dalam pertandingan-pertandingan di fase-fase knockout, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga momentum, bisa menjaga mentalitas, karena itulah yang sebetulnya yang menjadi bahan bakar kita hmm, untuk bisa melakukan capaian yang lebih baik.
Nah, kita ingat bagaimana ya eh, tim Jerman di setiap kali kompetisi Piala Dunia atau Piala Eropa, mereka selalu hampir sering kali menghadapi fase-fase sulit di fase grup. Mereka Hmm. hampir tidak lolos dari fase grup. Tapi tiba-tiba di akhir-akhir kompetisi, mereka sudah ada di fase semifinal, final. Sehingga tidak heran bahwa tim Panzer ini, tim Jerman ini dianggap sebagai tim kompetisi, Hmm. tim spesialis kompetisi. Karena mereka bisa memaintenance peak performance. Nah, kalau misalkan ada kemudian semacam statement ya bahwa kemarin melawan melawan Yordania atau nanti akan melawan Korea itu dianggap sebagai klimaks tampilan Indonesia, saya nggak setuju. Karena Hmm. klimaks Indonesia ini harusnya ya sampai final sih seharusnya dan juara. Ada Hmm. harapan juga ya jadi juara. Iya, saya senang sih kalau Ya, jadi juara. ada harapan karena saya ngelihat gini, kalau saja Indonesia bisa melewati Korea, itu harapan juara justru akan lebih membesar gitu loh. Mengingat lawan-lawan yang kita hadapi dari grup-grup lain itu rasanya sih mungkin levelnya ya sama-sama dan atau mungkin di bawah Korea atau Jepang gitu loh. Hmm. Nah, ini yang harus 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 apa ya kita kita cermati ya bahwa kadang melawan Korea ini adalah anggap aja ini adalah sebagai pertandingan final gitu loh, Bro. Ya, betul. Ya memang betul. Setelah laga ini, kalau Indonesia berhasil itu tinggal dua laga lagi di semifinal atau di final. Ya nggak kalau nggak final ya juara 3 dan 4 gitu. Nah, ya untung sekali ya bahwa di Piala Asia kali ini kan Piala Asia yang punya embel-embel sebagai tiket menuju Olimpiade. Kan tidak selalu bahwa Piala Asia punya embel-embel sebagai tiket menuju Olimpiade. Mhm. Nah, momentum ini juga jangan disia-siakan bahwa kalau Indonesia bisa menjadi minimal ya juara 3, Indonesia udah pasti pergi ke Paris nanti gitu loh, Bro. Ya. Pelatih Korea Selatan sempat sebut juga bahwa laga melawan Indonesia ini sebagai adu mental nih bro. Kayaknya Betul, cocok dengan tadi yang dibahas. betul, betul. Adu mental dan adu strategi antara Wan Sung Hong melawan STY. Mudah-mudahan insiden di Incheon tahun 2008 itu menjadi tambahan motivasi buat STY gitu loh, Bro. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan juga. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai seperti apa kira-kira laga Indonesia melawan Korea Selatan. Dan saya sih berharap Indonesia bisa mengatasi Korea Selatan dengan skor yang mencolok ya. Nggak usah panjang-panjang, waktunya 90 menit aja cukup gitu. Kalau Amin, menurut Sobat amin. sendiri, bisa nggak itu Indonesia mengalahkan Korea Selatan? Nah, pasti bisa sih mestinya sih ya. Silakan tulis di kolom komentar dan apakah STY ini akan membalas dendam pendukung Korea Selatan sewaktu di 2018 lalu. Silakan juga tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.